Bangkit, apa kabar Anda hari ini? Pasti semangat ya, bersama lagi ketemu dengan Evi di Ungkit UMKM Bangkit. Nah, pemirsa UMKM Bangkit, hari ini Evi sedang berada di Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Kalau biasanya pemirsa sering mengkonsumsi getuk kuliner tradisional Indonesia yang terbuat dari ketela, kali ini Evi bakal ngajakin pemirsa dengan getuk aneka varian rasa dan topping seperti menyerupai kue tart. Penasaran kan seperti apa proses pembuatannya dan bagaimana usaha ini dilakukan di Kediri? Bersama Evi, ikuti terus perjalanannya di Ungkit UMKM Bangkit. Pemirsa, merek Iki Getuk terkenal di Kediri dan sekitarnya. Kali ini Evi udah janjian sama ownernya, jadi kita langsung aja ke sana, kita sapa ownernya. Yuk. Getuk, siapa di antara kita yang tidak mengenal olahan makanan dari singkong ini? Makanan bertekstur lembut yang disajikan dengan parutan kelapa ini sangat nikmat untuk menemani minum kopi di pagi hari ataupun sore hari, pemirsa. Namun, di tangan seorang Erva Saada, olahan getuk tidak hanya dinikmati dengan rasa original saja. Perempuan asal Desa Cendono, Kecamatan Kandat ini mengolah getuk menjadi kue roll getuk dengan aneka varian rasa dan topping. Penasaran seperti apa? Ikuti terus liputannya bersama Evi di Ungkit UMKM. Bagi pemirsa yang ingin memesan getuk buatan Erva, langsung saja di alamatnya di Desa Cendono RT 5 Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, atau di nomor teleponnya di 0858 995 75348 dan di sosial medianya @iki.getuk. Jangan lupa memesan ya pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Erva ya. Alhamdulillah ketemu lagi. Pemirsa, kemarin Evi sudah menghubungi Bu Erva selaku owner dari Iki Getuk. Nah, hari ini lagi sibuk apa, Bu? Nah, ini udah persiapan buat menyambut Mbak Evi nih. Kebetulan lagi proses dan ada orderan juga, jadi ayo masuk dulu. Oke, baik. Pemirsa, kebetulan lagi proses dan juga ada orderan, jadi kita akan melihat bagaimana proses pembuatannya dan selanjutnya kita nanti akan bertanya seperti apa usaha di bidang getuk ini. Yuk! Bu Erva hari ini lagi bikin apa, Bu? Nah, hari ini kita ada bikin getuk gulung seperti biasanya, terus ini tadi ada pesanan juga Wah, tape. ini udah ada pel tape juga ya? Ada pel tapenya juga. Ini produk lain dari Iki Getuk juga. Wah, jadi ya? Jadi getuk itu ada bolonya, punya bolo. Nah, bolonya gitu ya. Kita carikan bolo. Nah, bolonya ini salah satunya pel tape ini. Wah, gitu. penasaran kan pemirsa bagaimana proses pembuatannya? Dan hari ini kebetulan lagi proses pembuatan. Jadi Evi mau nanya-nanya ke Bu Erva nih ya, untuk bahan dasarnya yang pertama itu getuk adalah apa? Kalau bahan dasar getuk itu ya pastinya dari singkong. Dari singkong atau ketela ya? Singkong, ketela pohon. Seperti ini ya nanti. Seperti ini pemirsa. Terus kita kukus, dikukus, kemudian baru diolah dengan bahan lain. Jadi pemirsa, kita akan melihat bagaimana prosesnya dari tahapan-tahapannya. Jadi ikuti terus yuk. Iya, pemirsa, ini adalah singkong atau ketela, kemudian dicuci bersih dan langsung dikukus seperti biasa ya, Bu ya. Ini kira-kira untuk mengukus sendiri dari getuk ini satu proses pembuatan itu berapa lama? Mengukus sampai selesai? Iya. Iya, kurang lebih paling cepat 2-3 jam. Wah, lama ya pemirsa. Bisa lama juga kalau orderan yang masuk juga banyak. Tergantung nggak? Iya. Kalau ini untuk mengukus sendiri 2 sampai dengan 3 jam ya. Ini belum untuk proses selanjutnya. Enggak, kalau ngukusnya ya minimal 30 menitan lah. Tapi maksudnya kalau proses keseluruhan 2 sampai 3 jam. Itu karena yang paling lama tuh apa ya? Ini kan ditutup ya, Bu ya? Oh iya. Mengukusnya juga sama semuanya sih, ngerol, mewarna itu juga. Untuk singkong sendiri apakah ada kriteria pemilihannya atau semuanya Yang bisa pasti harus digunakan? meduk, Mbak. Meduk itu? Meduk itu empuk gitu. Jadi kalau dia ganyong, atos gitu dia nggak keras gitu ya, dia nggak bisa. Jadi harus empuk gitu. Intinya empuk. Oke, pemirsa, kita akan menunggu untuk dikukus ini selama 30 menit untuk ke tahapan selanjutnya. Dan ini untuk digunakan satu roll getuk ya? Bisa jadi, bisa lebih. Oh, bisa jadi, bisa lebih. Jadi kita lihat dulu ya. Pemirsa, ini sudah 15 menit. Selanjutnya kita akan mengangkat dari singkongnya. Gimana, Bu? Ini dimatiin dulu ya? Boleh. Dimatiin.
Awas Mbak, panas. Nah, ini sudah mulai Sudah empuk ya. sudah empuk ya. Empuk. Selama 15 menit. Biasanya kalau singkong yang empuk itu agak putih-putih gini Mbak. Nah, jadi nanti kalau dia Pembedanya ya. iya itu putih berarti dia empuk. Nanti kita dinginkan, bisa langsung digiling dalam kondisi panas pun bisa. Oke pemirsa, ini nanti kita akan digiling terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan menunggu sedikit dingin ya, biar nggak terlalu panas juga waktu digiling. Jadi Iya, kita lihat bisa. untuk tahapan berikutnya. Pemirsa, untuk selanjutnya setelah yang sudah direbus adalah digiling seperti ini. Ini untuk melihat atau untuk membentuk tekstur getuk pada umumnya ya Bu ya. Ya, jadi nanti kan setelah digiling ini dia jadi semakin halus. Jadi nanti baru bisa diolah dengan bahan lainnya. Atau kalau tidak ada gilingan di rumah bisa dengan ditumbuk juga bisa Mbak. Oke, jadi kondisional. Jadi daripada pemirsa susah-susah bikin getuk ya, langsung aja pesen di Iki Getuk. Iya benar. Ya, nah ini kita akan Prosesnya cukup panjang soalnya. cukup panjang sampai 2-3 jam. Lebih baik pesan aja, udah dijamin rasanya pasti enak sekali dan Endul. dijamin kualitasnya juga. Insya Allah. Seperti ini ya untuk penggilingannya. Iya. Jadi kayak menggiling daging sebenarnya kan. Gitu. Baik pemirsa, tadi yang udah digiling singkongnya, kemudian ini untuk tahapan selanjutnya ya Bu ya. Ya, setelah dicampur dengan bahan-bahan seperti gula, margarin, kemudian vanili, perasa makanan, kemudian kita roll. Oke, baik pemirsa, tentunya ditambah dengan bumbu-bumbu rahasia khas Iki Getuk. Iya. Komposisi yang tadi udah disebutkan sama Ibu, kemudian nanti selanjutnya adalah digiling seperti ini ya. Iya. Nanti kita akan Di-roll. membuat getuk roll. Iya. Oke, di roll pemirsa ya. Kita lihat yuk. Iya. Dan ini untuk yang udah hasilnya udah jadi ya? Ya, yang setelah di-roll. Jadi yang membedakan getuk dengan yang di pasaran itu ya ini Mbak. Jadi dia di rollnya itu seperti membuat roll cake ya. Nanti bentuknya itu seperti roll cake. Jadi teksturnya juga seperti cake juga ya. Iya, cuma mungkin lebih berat ya. Lebih berat ya, karena ini memang terbuat dari getuk. Iya, dari singkong. Nanti kita juga akan menunjukkan ke pemirsa untuk topping-toppingnya apa aja yang ada di Iki Iya. Getuk yang Boleh. mungkin pemirsa bisa direkomendasikan sesuai dengan selera juga. Kalau di Iki Getuk kan memang lebih banyak variannya. Jadi customer itu bebas memilih sesuai keinginan mereka. Oh begitu. Itu yang membedakan Iki Getuk dengan yang Getuk-getuk yang lainnya Iya. juga. Ini kemudian Kita gulung. Oh digulung Ya, ya. makanya getuk gulung. Getuk gulung. Ya. Oh, jadi ini juga yang kalau dipotong Nanti ada beberapa warna ya. Iya. Ya sama seperti roll cake aja. Roll cake Iya. gitu ya. Ya kalau roll cake itu kan dalamnya dia ada kayak buttercreamnya ya. Sisanya. Oke pemirsa, ini udah jadi. Selanjutnya kita akan memberi topping. Jadi topping seperti apa yang nanti akan Evi pilih. Kita lihat yuk. Pemirsa, ada banyak varian rasa yang membuat pecinta getuk akan merasa ketagihan, seperti rasa melon, jeruk, anggur, hingga rasa durian.
Konsumen pun bisa memilih aneka topping yang mereka suka, seperti coklat, keju, atau mix coklat keju. Dengan dibantu suaminya dalam pembuatan getuk ini, Erva memilih singkong dengan kualitas terbaik. Hal ini akan berpengaruh dengan rasa dan tekstur getuk yang akan dihasilkan. Dengan singkong kualitas baik, tekstur getuk yang dihasilkan akan lembut dan tidak berserat. Pemirsa, melalui akun Instagramnya @iki.getuk, Erva mempromosikan getuk buatannya. Untuk satu buah getuk roll, Erva membanderol dengan harga 12.000. Harga tersebut tergantung dengan ukuran getuk roll. Dengan kreativitasnya dalam mengolah getuk, Erva bisa menghasilkan keuntungan hingga jutaan rupiah. Getuk olahannya tidak hanya terjual di Kediri saja, namun juga sudah di berbagai daerah di luar Kediri. Dalam satu hari, Erva bisa menghasilkan keuntungan mulai 500.000 hingga 1 juta rupiah tergantung pesanan. Pemirsa UMKM Bangkit, kita sudah sampai di tahap akhir, yaitu adalah untuk pembuatan topping. Dan hari ini selain getuk roll, ini juga ada getuk tart. Nah, ini yang akan dihias oleh Bu Erva. Jadi selanjutnya kita akan melihat hiasan topping ini ya. Ini mau dihias apa Bu ini nanti? Ini tinggal menambahi buttercream sama cherry aja Mbak, sama coklat ya. Silakan. Ya, siap ya. Kalau yang ini? Itu nanti bisa ditabur-tabur keju Mbak. Oke, Evi kasih tabur keju ini ya Bu ya. Boleh. Sekarang Evi akan menabur keju pemirsa, tapi kita lihat dulu aja untuk yang dihias sama Bu Erva. Sebenarnya ini menghiasnya sama kayak ini aja sih Mbak. Cake pada umumnya juga ya. Ini juga saya masih harus banyak belajar juga sebenarnya. Untuk menghias juga ya. Iya betul. Kalau untuk krim yang digunakan ini apakah sama dengan cake yang sebelumnya itu? Ini Evi bantu ya? Iya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jadi cantik pemirsa. Terus ini tambah di sini apa? Akarnya. Kalau yang ini untuk Ini bisa di sini Mbak. Jadi saya ini. Oh, dikasih tulisan nggak itu? Enggak. Oh, gitu. Cantik. Pemirsa bisa dilihat. Itu saya juga aku padamu. Cantik sekali. Kalau untuk yang getuk seperti tart seperti ini ukuran segini 12 cm. Ini diameter 12 cm, harga mulai 35.000. Terjangkau juga ya pemirsa. Jadi kalau misalnya pemirsa yang udah bosen dengan rasa cake atau roti gitu-gitu aja, cobain dengan getuk ini. Gitu. Waduh. Yang selanjutnya ada referensi juga. Ini adalah untuk yang keju. topping Ini tinggal ditabur aja Mbak. tinggal dilanjut Ya, aja. tadi sudah dioles dengan buttercream juga, jadi tinggal ditempel-tempel aja, bisa. Atau langsung diparut di atasnya juga bisa. Oh gitu. Ya. Biasanya untuk pesanan yang roll ini paling banyak rasa apa Bu? Paling banyak kalau bestsellernya itu pandan ori sama niji. Coklat? Niji coklat, iya juga. Hampir semuanya bestseller Mbak. Semuanya bestseller. Alhamdulillah. Biasanya pesanan dari mana aja Bu? Kebanyakan lokal Kediri ya. Kemudian ada juga yang dibawa paling jauh itu ke Balikpapan. Wah, Ke Balikpapan itu paling jauh. Kalau ke Balikpapan, Tapi harus langsung, fresh langsung dibawa ke sana. pengirimannya bagaimana? Itu tadi langsung. Jadi orangnya order untuk dibawa oleh-oleh. Oh, jadi tidak bisa dikirim ya karena Iya, belum Ini kan bisa memang untuk ekspedisi belum bisa. tanpa Mbak Evi. menggunakan bahan pengawet Iya, dan betul. juga seperti ini adalah jajanan basah ya, jadi Iya. harus segera dihabiskan juga. Ini udah selesai pemirsa untuk topping keju. Hanya 12 jam. Hanya 12 jam aja. Dan selanjutnya ini semua udah jadi, udah bisa di packing dan sudah bisa untuk dikonsumsi atau Iya. disampaikan kepada konsumen ya Bu ya. Iya, betul. Pemirsa Evi udah gak sabar pengen nyobain Nyobain. gimana rasanya. Dan selanjutnya nanti Evi bakalan nanya-nanya ke Bu Erva tentang usaha dari pembuatan iki getuk itu seperti Boleh, apa. boleh.
terakhir, kasih topping juga. Dan tadi Evi juga sudah ngerasain gimana rasanya getuk roll. Ternyata selain packingnya yang cantik sekali, tapi juga rasanya enak banget pemirsa. Ada beberapa aneka varian rasa. Tadi Evi cobain rasa nanas. Kemudian yang umur rasa apa tadi Bu ya? Yang ungu itu taro. Oke. Ada taro, ada anggur. Ada tara anggur juga. Sama warnanya. Dan tadi juga sudah melihat bagaimana untuk proses menghias dari tart getuk. Jadi rasanya getuk itu halus, lembut juga pastinya. Kemudian ketelanya sangat terasa sekali Bu. Ada aneka rasa juga yang pasti ini pemirsa harus nyobain. Karena sepertinya memang berbeda dengan rasa-rasa getuk pada umumnya. Karena ini memiliki kelebihan ada aneka varian rasa dan ditambah packingnya yang menarik sehingga menggugah selera sekali pemirsa. Nah, tadi udah lihat kan bagaimana Evi nyobain Iki getuk. Selanjutnya Evi juga akan bertanya ke Bu Erva ini untuk pengalamannya awal mula bisa menemukan usaha di bidang getuk ya, di pergetukan gitu. Tapi bisa dijadikan ide berbisnis dengan inovasi yang sangat cantik sekali ya untuk jadikan hampers juga. Itu awalnya gimana Bu? Awalnya ya itu tadi Mbak, saya pernah nyobain getuk gitu di snack box itu dan saya jatuh cinta dari rasanya itu. Dari awal saya nyobain tuh saya jatuh cinta. Kemudian setelah saya tahu itu adalah getuk gulung, saya nyoba nyari-nyari di YouTube, referensi di YouTube. Kemudian saya nyoba langsung otodidak itu mulai dari nol karena saya nggak ada basic sama sekali di dunia kuliner. Bahkan kata suami itu masakan saya nggak enak. Oh gitu. Katanya masakan saya itu nggak enak. Makanya saya yaudah saya nyobain getuk ini gitu. Awalnya ya ditumbuk. Dulu belum punya gilingan, saya tumbuk. Jadi teksturnya juga masih belum sehalus sekarang gitu ya. Selembut sekarang Iya, juga ya. betul. Wah, ini masih banyak tahapan proses juga. Terus banyak masukan juga dari beberapa customer gitu. Saya coba cari-cari terus gimana nih inovasinya biar beda dengan yang lain gitu. Terus akhirnya saya menemukan packaging yang kayaknya eye catch banget. Terus dari rasa juga itu prosesnya juga cukup panjang sampai menemukan komposisi yang pas juga. Akhirnya jadilah yang sekarang ini. Tapi sebenarnya awal mula waktu membuat itu pernah ngerasain gagal juga nggak sih Bu? Sering banget. Itu jatuh bangunnya luar biasa. Kadang ya pernah sampai down itu ya pernah ya ketika kita mengecewakan. Nah itu ketika kita mengecewakan itu rasanya aduh kok kayaknya untuk bangkit itu wow gitu loh. Tapi harus mencoba lagi dan lagi betul, ya. ya. Jadi pemirsa, katanya ini Bu Erva memiliki latar belakang sebagai jurusan pendidikan bahasa Jepang ya. Iya. Dan dulu sempat juga jadi guru. Iya, Jadi kenapa akhirnya memutuskan untuk berwirausaha juga gitu? Karena pada dasarnya saya suka berdagang. Jadi dari kecil saya itu dibesarkan oleh nenek, dan nenek ini seorang pedagang kain keliling dari desa ke desa dengan naik sepeda. Itu aja setiap berdagang kain itu saya selalu diajak kemana-mana. Terus di rumah juga ada toko kelontong kecil-kecilan itu. Jadi ketika kita melayani customer juga itu terekam di memori saya dan kayaknya menarik gitu. Terus juga saya dulunya itu suka nge-game. Jadi walaupun saya IRT itu saya suka game itu loh Mbak. Jadi offline sih. Gamenya yang kayak game-game kita melayani customer di kayak restoran itu saya suka banget. Nah dari situ saya ternyata saya suka ya gitu dunia bisnis dagang ini saya suka gitu. Jadi akhirnya memutuskan selain sebagai ibu rumah tangga juga memutuskan untuk berwirausaha tentunya di bidang getuk ini. Untuk yang ini Bu, untuk proses pemasaran sendiri selain melalui media online tentunya ini kan banyak sekali yang harus dikenalkan untuk masyarakat luas begitu. Tahapan apa aja yang untuk memulai usaha ini dan kesulitannya seperti apa? Offline-nya jadi saya ya kadang ke teman-teman pas ketika ada apa gitu saya bawa gitu. Terus, tapi lebih seringnya online. Online. Tapi untuk pesanan yang datang dari Kediri atau luar Kediri pernah gitu? Seringnya juga dibawa ke Kalimantan juga iya, ya? Betul. Seringnya dari Kediri, Nganjuk, Tulungagung. Biasanya itu pesanan untuk hampers atau untuk acara hajatan atau bagaimana?
Acara sih lebih ke ulang tahun, milad, apa gitu ya. Untuk acara reuni keluarga. Karena packingnya juga sangat menarik, hiasannya juga sangat indah sekali, jadi cocok untuk digunakan untuk di segala acara, bisa digunakan untuk hajatan, Tambahan snack box gitu ya. iya, tambahan snack box juga, untuk kue ulang tahun juga Iya, rekomen bisa. banget pemirsa. Nah, ini untuk bahan dasarnya juga, Ibu dapat dari singkong atau ketela ini dari sekitar atau memang nyari ke Dari sekitar aja. oh dari Mbak. sekitar aja, nyetok atau memang kalau misalnya ada pesanan baru beli Ada gitu? yang nyetok. Oh, nyetok juga ya? Tapi diusahakan nyetoknya juga tidak terlalu lama karena singkong ini kan nggak bisa bertahan lama ya, jadi kita usahakan selalu fresh gitu, paling maksimal kita 5 hari itu udah harus singkong baru gitu. Berarti tidak ada kendala untuk bahan dasar juga ya, karena bisa didapat di lingkungan sekitar Iya, juga, karena alhamdulillah. singkong juga mudah sekali didapat juga ya. Kalau dulu saya masih berkendala banget Mbak, pas di awal-awal itu karena saya nggak tahu singkong yang baik itu untuk getuk itu kayak gimana, jadi semua singkong itu asal saya beli. Iya, iya. Jadi setelah lama saya akhirnya dapat polanya, ya udah akhirnya dapat grocery yang cocok juga, alhamdulillah banget dipertemukan dengan orang-orang yang tepat lah. Oke, berarti ini kan juga memang dari bahan dasar singkong juga harus diperhatikan juga Iya, ya, karena betul. tidak semua singkong itu memiliki rasa atau kualitas yang sama, atau Iya, yang tadi betul. disampaikan Bu Erva adalah meduk. Menduk dan tidak langu. Oh, Iya. meduk dan tidak Nah, langu iya. gitu. Untuk ciri-ciri singkongnya sendiri pun juga harus dilihat juga. Jadi ini untuk pemirsa yang ada di rumah ketika memulai bisnis juga harus melihat bahan dasarnya seperti apa juga Iya, ya, Bu ya. Oke, setelah dijual offline, online juga, kemudian apakah Ibu juga ikut bergabung dalam pelatihan atau kemudian bergabung dengan komunitas bersama dengan pelaku UMKM juga, Bu? Iya, ada beberapa ketika kita ada pelatihan dari dinas atau apa, biasanya kami dihubungi. Kami dihubungi terus kemudian kami mengikuti acaranya, atau kalau tidak kami dapat info dari teman, oh ada pelatihan apa gitu. Terus biasanya kami juga mengikuti, dan kami juga ikut di beberapa grup komunitas bisnis gitu. Berarti dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri Iya. menyediakan untuk pelatihan atau pengembangan Betul. dalam usaha di bidang UMKM pemirsa. Jadi jangan ragu ketika pemirsa juga ingin memulai usaha atau hanya sekedar pengen mencoba bagaimana rasanya dari Iki Getuk ataupun UMKM yang ada di Kediri, karena memang di sini kita juga ada pelatihan juga. Iya. Biasanya tuh pelatihannya berupa apa? Packing atau kemudian untuk pengembangan inovasi lainnya? Motivasi bisnis. Motivasi Iya, iya. bisnis ya. Selama ini masih motivasi bisnis. Kalau kemarin kami untuk packaging katanya sudah oke, nggak apa-apa. Tapi kami juga sebenarnya masih ingin membuat packaging yang ramah lingkungan. Kalau untuk sementara kan masih Menggunakan bahan plastik nikah ya. Iya, betul. Oke, bicara soal motivasi bisnis ini, Evi tertarik juga hal apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah itu juga untuk bisa memberikan motivasi untuk sama-sama para pelaku UMKM bisa berkembang juga, Bu, gitu. Sebagai pelaku UMKM yang juga mulai mengembangkan usahanya juga kan ya. Yang mesti jangan pernah takut mencoba. Ketika kita sudah ada kemauan, langsung eksekusi, jangan nanti dulu. Jadi menunda-nunda pekerjaan itu kayaknya bakal ini gitu ya. Terus ketika kita sudah terjatuh, itu cobalah bangkit kembali. Itu yang paling penting. Jadi seberapa banyak pun kita terjatuh itu bukan masalah, tapi seberapa kuat kita mau bangkit itu yang penting. Ini pemirsa yang menjadi poin pentingnya adalah bagaimana kita harus mencoba, ketika gagal kita harus mengulangi lagi, dan ini juga akan yang dijadikan untuk kendala para pelaku UMKM juga ya, Bu. Betul. Ya, karena memang ketika kita mau melakukan ide bisnis itu takut ke modal juga, Iya, kemudian betul. takut ini nanti nggak laku atau Iya, gimana. betul. Kalau Bu Erva sendiri untuk hal-hal seperti itu bagaimana untuk bisa mengembangkannya biar tetap semangat? Kalau usaha ini pasti untung dan pasti laris juga, karena yakin kita lihat dari bahannya berkualitas, rasanya pun juga enak ya, pastinya banyak inovasi. Jadi ketika Betul. ada pasar lain yang ada ini harus ada inovasi-inovasi. Iya, betul, Seperti betul. Iki Getuk juga ada inovasi berbagai aneka varian rasa. Betul. Nih, menyinggung aneka varian rasa, pemirsa pasti penasaran dengan aneka varian rasa yang dimiliki oleh Iki Getuk, dan juga bisa dijadikan referensi pilihan ketika pemirsa bisa memesan. Ini rasanya ada apa aja, Bu? Banyak Mbak, mulai dari kalau dulu kita hanya punya pandan, stroberi dan coklat, kalau sekarang sudah hampir semua rasa kita punya. Semua rasa Hampir ya, semua ada rasa. taro juga, Taro, durian. nanas, durian. Durian juga ada, pisang ambon juga sebenarnya ada, cuma kalau pisang ambon itu tidak terlalu viral ya.
belum terlalu heran. Kebanyakan orang-orang lebih milih kayak rasa Melon, pandan. alpukat, iya kayak gitu. pandan. Kalau untuk topping-toppingnya sendiri yang disediakan oleh Iki Topping Getuk ada apa aja? keju, ada almond, coklat. terus coklat Milo, Coklat Milo. iya, blueberry, anggur, Banyak, macam-macam. banyak sekali pemirsa, Iya. macam-macam tergantung pesanan juga Iya, ya. betul. Kalau untuk kisaran harga nih Bu ya, ini pemirsa penasaran kisaran harga untuk memesan dari Iki Getuk itu berapa? Mulai Harganya berapa? itu mulai 1.500 sampai tak hingga. Wow, 1.500. 1.500 sampai tak hingga. 1.500 itu untuk yang tambahan snack box itu ya. Nah, per itemnya itu 1.500 rupiah saja. Sampai tak hingganya ya tergantung Tergantung Iya, pesanan betul. atau mungkin seperti tart yang Kemauannya kita bikin seperti apa, tadi iya, betul. seharga 35.000, nanti Iya. tergantung pesanan, tergantung topping juga ya Iya, Bu ya. betul. Wah, ini semakin menarik juga dengan 1.500 juga. Ini harga paling terjangkau Iya. dari Iki Getuk. Yang pastinya untuk pemesanan sendiri Bu, ini adakah minimal pesanan untuk yang diorder di Iki Getuk? Nggak ada, belum ada, tidak ada. Nggak ada ya, Tidak jadi bisa mengorder berapapun, satu Iya. pun juga dibuat ya, seperti Insya Allah, tart itu pun insya Allah. satu pun juga bisa dibuat ya Bu ya. Iya, iya. Oke, kalau untuk pesanan sendiri biasanya hamin berapa Bu? Hamin satu itu sudah harus masuk orderan. Kalau mendadak itu bisa asal kami sedang masa produksi gitu ya. Jadi dia tidak telat, itu masih bisa diusahakan. Kalau kemarin terakhir itu kami ada orderan mendadak itu dari Kanada. Jadi langsung yang order itu video call ke kami dari Kanada, beliaunya di Kanada, dikirim untuk keluarganya yang ada di Kediri. Terus kemudian gimana? Tapi bisa ya? Bisa, alhamdulillah bisa. Dari Kanada dikirim dari Kediri. Kita sudah 3 kali dapat orderan dari luar negeri, yang 2 itu dari Hong Kong, yang 1 dari Kanada. Tapi untuk dikirim ke Untuk orang tuanya yang ada di Kediri. keren sekali pemirsa. Jadi dari luar negeri pun juga memesan ya. Ini manfaatnya media online sangat Iya, dibutuhkan betul. dalam pengembangan usaha karena kita tidak pernah tahu pasar didapat dari mana saja. Iya, betul. Nah, untuk pemirsa yang ada di rumah maupun dimanapun berada, kalau ingin memesan Iki Getuk, di alamatnya di mana Bu? Di IG-nya ada di @iki.getuk, kemudian fanpage-nya ada di Iki Getuk Gulung Kediri. Untuk pemesanan kita semua terpusat di WA, ada di 085899575348. Untuk alamatnya? Alamatnya ada di Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Atau pemirsa bisa lihat di bawah ini, Evi akan menuliskan nomor telepon, kemudian Instagram dan juga alamatnya yang bisa dihubungi dan langsung nanti akan diterima oleh Bu Erva dan Iya. dikerjakan dengan setulus hati. Insya Nah, Allah. Bu, ini terakhir untuk pesannya untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah, ketika ingin memesan Iki Getuk, kenapa harus memesan gitu? Karena insya Allah rasa yang tidak bisa dibayangkan selalu diminati dan semakin dinanti. Ya pastinya dibuat dengan setulus hati, Iya, dengan insya rasa yang Allah. paling enak juga. Dan pesannya untuk pelaku UMKM biar tetap semangat dan jangan putus asa untuk bangkit memberikan usaha. Betul. Apa pesannya Bu? Pesannya itu tadi ya, jangan takut mencoba, langsung eksekusi ketika kita sudah punya ide, langsung dieksekusi, jangan ditunda-tunda dan jangan takut untuk gagal. Oke, harapan kedepannya untuk Iki Getuk biar bisa berkembang lagi. Harapan dan mimpinya Iki Getuk itu bisa menjadi legenda di Kediri. Lebih indah ya, lebih berkembang lagi, ya Iya, betul. pastinya menjadi bisa. legenda di Kediri seperti tahu takwa. Amin. Dan masyarakat Kediri bisa mencoba semuanya, bahkan di luar daerah juga Iya, ya. betul. Baik Bu Erva, terima kasih banyak. Hari ini Evi sudah melihat dapurnya Iki Getuk. Iya, Terima kasih sama-sama, sudah Mbak disambut Evi. dengan baik. Semoga di lain Sama-sama. kesempatan kita bisa bertemu. Dan jangan lupa pemirsa, nantikan terus perjalanan Evi di episode UMKM Bangkit selanjutnya. Sampai jumpa.